Pas kami mendayung sampan, sampai di tengah air, sampannya muter di situ-situ. Akhirnya sampannya terbalik. Jadi gimana tuh? Wawa nggak pandai berenang. Jadi Wawa tuh disuruh menangkup tengkurap di atas sampan. Saya lah yang berenang, mendayung sampannya ke pinggir. warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to dunia Aska. Yeay, bunan tagon amikoy. This afternoon is very hot, but actually we are under the trees. Sejuk-sejuk ya. Ini kayak angin berembus gitu ya. Ya enggak, Bu? Iya. Iya, alhamdulillah. Sebenarnya kalau di sana tuh panas ya, tapi kita sedang berada di bawah pohon gini langsung segar nih kan. Iya. Ini di belakang sana nih ada istana siapa nih di belakang sana itu? Ya, istana kita itulah istana Gubuk Derita. Jadi teringat lagu dangdut gitu ya kalau ini kan? Iya, pas lah. Maksudnya ya dalam Islam itu kan ada istilah baiti jannati ya. Pernah tahu nggak Bu yang itu? Rumahku adalah surgaku. Iya, maka ada surgaku. Jadi bagaimanapun keadaannya kita harus bersyukur ya. Mesti bersyukur. Saya tuh kayak gini ya Bu ya, kalau lihat rumah papan tuh memang kayak terasa kayak zaman-zaman dulu kala, tapi itu sejuk banget loh. Enak ya? Enak lah, masih dingin. Kayak terasa banget kampungnya ya. Ya terasa lah. Apalagi suasananya rumahnya panggung. Iya. Gimana? Zaman-zaman jadul dulu kan, zaman dulu. Benar banget. Ya begitulah. Oke, ini kita bakal cerita tentang keyboard kah, tentang rumah panggung kah, atau apa nih yang bakal diceritakan? Ya ini yang bakal diceritakan kisah masa lalu di masa kecil. Oke, nah sebelum kita bercerita tentang kisah masa lalu, oke pemirsa, ini adalah segmen kisah sedih inspiratif. Jadi pastikan setelah Anda bersedih-sedih menangis dan Anda bisa mengambil pelajaran dari situ untuk menjadi seseorang yang lebih kuat dan merasa jauh lebih beruntung. Sebenarnya kita bukan sedih sendirian ya Bu ya. Banyak orang yang mengalami kesedihan juga. Malah justru banyak yang lebih susah dari kita kesedihannya. Wow, berarti kita harus bersyukur dong ya. Bersyukur setiap every single moment, setiap waktu kita harus banyak-banyak bersyukur. Karena kalau kita nggak bersyukur tuh jatuhnya kayak ngeluh-ngeluh gitu ya Bu ya. Ya begitulah. Iya. Ini saya menjalani hidup apa adanya. Oke, baik. Ibu udah pernah belum masuk TV atau apa gitu, udah pernah? Belum, baru pertama kali, maklum. Jadi kayak kaku-kaku gitu pemirsa, maklum aja ya kan. Oke, sebelum kita berbicara panjang lebar tentang kisah sedih yang mudah-mudahan menginspirasi Anda di rumah, kita perkenalan dulu Bu. Silakan Bu, nama, tempat tanggal lahir, mungkin sudah punya mantan berapa? Suami ya sekarang ya? Suami lah. Jangan cerita mantan ya? Jangan cerita mantan, itu iya, masa lalu. Oke, silakan perkenalan. Kenalkan, nama saya Nurwasilah Nasution. Lahir di Kuala Tolam, tanggal 10 bulan Oktober 1982. Oke, sekarang udah berusia berapa tuh Bu? Berusia sekitar 39 tahun. Oke, jadi kelahiran di Tolam. Ini sekarang kita sedang berada di mana nih Bu? Sekarang kita lagi berada di Lubuk Terap. Lubuk Terap ini jauh nggak sih dari Tolam itu? 30 kilometer. Iya. Tapi masih perjalanan. 1 jam perjalanan, tapi masih kayak satu kabupaten gitu ya Bu ya? Ya, masih Kabupaten Pelalawan. Oke Bu, ini kan kisah sedih nih di mana nih? Kejadiannya di Pelalawan atau di mana nih Bu? Kejadiannya di Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Tambusai. Kenapa bisa sampai ke sana gitu? Kan itu beda kabupaten ya? Beda kabupaten. Itulah namanya jodoh di tangan Allah, maut di tangan Allah. Jadi panjang ceritanya dulu, ayah merantau ke Pelalawan. Bekerja sebagai ustadz, guru MDA. Nama ayah kami Ustadz Tamrin Nasution. Jadi setelah dia datang ke Pelalawan, bertemulah dengan ibu kami. Jadi itulah namanya jodoh. Ya gimana lah. Adalah pertemuan jodoh nikah. Iya.
Oke, nah setelah kemudian udah nikah kan, Ya. udah tuh berapa tahun kemudian pindah ke Kabupaten Rokan Hulu itu Rokan gitu. Hulu. Iya, setelah itu di situ kesedihannya gimana nih? Gimana mulainya? Ya, setelah pergi ke Rokan Hulu setahun kemudian, di zaman itu belum ada jalan dari darat. Kami tuh melalui jalan Pekanbaru dari apa tuh? Dari air jalannya, naik bot. Belum ada jalan aspal. Iya. Nggak kayak zaman sekarang, jalannya sudah bagus. Mau kemana-mana transportasinya mudah, ya kan? Kalau zaman itu ya. Jadi setelah kami setahun pindah ke Rokan Hulu, Iya. ayah kami pun dipanggil Allah pulang ke rahmatullah. Jadi dalam keadaan mama beranak 4 janda ceritanya kan. Nah, tinggallah kami di suatu tempat ya namanya suatu kampung yang bernama Paringgonan. Kami dibesarkan di Paringgonan. Setelah beberapa tahun berselang, sekitar 2 tahun kemudian saya berumur 8 tahun. 8 tahun waktu itu ya. Waktu itu 8 tahun. Jadi karena kakak waktu ayah meninggal, ayah masih hidup, kakak udah bersekolah. Setelah ayah meninggal, kakak yang pertama kelas 3 SD, berumur 9 tahun. Oke. Kami berjarak 2 tahun. Saya berumur 8 tahun. Tapi waktu itu belum sekolah. Belum sekolah. Oke, and then gimana nih? Jadi ceritanya karena keadaan punya adik 2 orang masih kecil-kecil, mama itu perginya pergi menderes. Mama pergi menderes. Oh ya, Jadi mungkin nggak ada babysitternya. Oke, baik. Mungkin saya pengen kasih tahu dulu sama pemirsa, menderes tuh kayak dia bukan kayak ya, memang menyadap karet, iya menyadap pohon karet di hutan untuk mengambil getahnya. Iya, Jadi menyadap karet. jadi kalau teman-teman ada Rambut. benen, ada apa itu kan dari getah-getah, ada ikat pinggang, itu kan baskom. dari situ tuh ya. Oke, jadi akhirnya ayah meninggal, kemudian ketika itu kakak tertua itu berusia 9 tahun dan Ibu Nurwasilah berusia 8 tahun ketika itu. Dan untuk sekolah gimana selanjutnya nih? Setelah itu panjang cerita, kami masih mempunyai kakek dari ayah. Jadi melihat kehidupan kami sangat memprihatinkan, ibu janda, anak 4 ya Iya. kan. Jadi kakek mempunyai saran. Iya. Kakek kepengen kalau kami itu dimasukkan ke panti asuhan Oke. yang terletak di Pekanbaru, Oh iya. di pesantren Babus Salam. Oke, dari Kabupaten Rokan Hulu ke Pekanbaru. Pekanbaru ini kan adalah ibu kota Provinsi Riau. Pasti kan kebayang, wow kita bakal ke kota, Apakah seceria itu atau sedih banget atau Sedih gimana? banget. Sedih banget ya? Karena meninggalkan ibu, Iya, masih anak-anak masih ya? kecil. Masih kecil Kita sekali. belum pernah seumur hidup belum pernah berpisah Iya, dari ibu. Dengan kesedihannya demi untuk sekolah. Kalau ibu kan nggak mampu menyekolahkan kami. Jadi kami sama kakak diantarlah ke pesantren Babus Salam. Jadi memang kita bukan mikirin kota, tapi this is the first time I have to separate with my mom. Kita kepengen itu kayak, wow aku harus pisah dengan ibu, gimana nih gitu ya. Ya itulah namanya kita nggak pernah berpisah, tahu-tahu berpisah. Setelah itu datanglah kakek, kami diurus, dimasukkanlah ke pesantren Babus Salam. Kita pengen nih yang lupa-lupa kan nggak bisa kita ingat, Iya. tapi yang diingat nih kira-kira apa nih kejadian-kejadian yang sampai berapa lama Babus nih Bu? Salam ya? Iya, di Babus Salam berapa lama? Cuma 1 tahun. Oke, karena apa nggak nih? betah. Oke, apa nih yang menyebabkan ibu pada akhirnya nggak betah atau apa segala macam? Ya yang membuat nggak betah karena kerinduan kepada ibu, ingin bersama selalu Iya. bersama ibu, tidak bisa berpisah. Cuma 1 tahun. Tapi sempat ketika itu kayak katanya ada isu-isu nih, ibu mau bunuh kakak ibu gitu, pernah berkelahi-kelahi gitu, ada waktu itu? Ya gimana ya, namanya kami di situ dimasukkan 6 bersaudara dari ada anaknya bibi, Iya. 3 orang, Iya. ada cucunya, adik iparnya kakek 1 orang. Jadi kami dimasukkan ke Babus Salam tuh berjumlah 6 orang. Iya. Maklum, namanya bersaudara, pasti tidak ada iri-iri segala macamnya zaman sekarang kan. Namanya manusia. Setiap manusia itu ya pasti ada iri, dengki, segala Iya. macamnya. Iya. Ya begitulah liku-liku kehidupan. Mungkin ada yang nggak senang, jadi adalah berita, Iya. katanya kabarnya Iya. saya mau menikam kakak saya sendiri. Padahal itu hanyalah fitnah. Bagaimana supaya saya tidak bisa tinggal di Babus Salam? Iya.
Jadi sebenarnya ketika itu kan nggak benar seperti itu, tapi di satu sisi kan ini orang kena fitnah, tapi di satu sisi memang kangen ibu ketika itu pengen Kangen pulang. ibu, kebetulan setelah sibuk seperti itu ibu pun datang, dia rindu Iya. kepada kami sama kakak kami berdua. Oke. Jadi ceritanya mama pun datang karena kami mempunyai saudara ayah di Rumbai, Oke. tapi sekarang sudah meninggal. Oke. Dulu ceritanya. Kan cuma 1 tahun. Nah, mana lagi nih kisah sedih kita setelah itu? Berarti Ibu Nurwasila Setelah ini itu, pulang kampung, pulang kampung, and then pulang kampung ke Dalu-Dalu. iya ke Rokan Hulu itu ya. Hulu. And then gimana nih ceritanya selanjutnya? Setelah itu berlanjut cerita, namanya juga sekolah, tentulah pindah-pindah, sibuk mengurus surat pindah. Iya, Pertama tadi SD kelas 1-nya di Pekanbaru. Dalu-Dalu. Oh, Dalu-Dalu. Naik kelas 2 SD ke Pekanbaru. Tinggal di Babu Salam, pesantren Babu Salam. Sampai kelas 3. Iya, iya. Kelas 3-nya sekolahnya dari kelas 2 sampai kelas 3 di SD Beringin Indah. Oke, iya. Beringin Indah di Oke, Simpang siap. Pala, kalau jam itu namanya Simpang Pala. Oke. Setelah itu pindah ke Rokan Hulu. Sekolah sesaat di SD tempat tinggal kami, SD Paringgonan. Oke. Tadi kan dari SD Simpang Pala kemudian pergi ke Rokan Hulu dan di situ sekolah di Paringgonan itu. Nah, yang di Nah, tempat itu kakak bersekolah itu pertama. sampai tamat di situ. Tidak. Nah, kita fokus ke yang sedih-sedih ya, Bu ya. Kita coba Nah. nih. Kita di mana lagi nih kesedihan yang dialami nih? Ya begitulah cerita. Rencana tadi kan mau pulang kita bersama ibu. Ternyata takdir berkata lain. Tidak pulang bersama ibu, hanya sesaat sekolah di Dalu-Dalu. Setelah beberapa minggu kemudian saudaranya ayah datang, abangnya datang. Dia nggak mempunyai anak. Dia minta sama ibu, dia ngomong, "Dek, mintalah anakmu ini satu, biarlah aku ke sekolahkan," kata Wawa. Nah, apa kata mama? "Ya, kalau mau disekolahkan bang, bawalah bang, sekolahlah semampunya, setinggi-tingginya bang. Tapi janji abang harus menyekolahkannya. Iya. Kalau cuma sekedar tamat SD, sekolah dasar, saya bisa," kata Iya. ibu. Ya begitulah kata Wawa. Iya. Ya insya Allah katanya saya akan sekolahkan setidaknya sampai SMA. Dan kenyataannya ibu jadi sarjana gitu. Kenyataannya ya bagaimana lah, hanya disekolahkan sampai sekolah dasar SD dan setelah itu paket B. Oh, Cuma sekolah tamat paket B SMP. iya, oke. derajat. Jadi sebenarnya nggak benar nih Pak Wo tadi bilang aku sekolahkan, tapi pada akhirnya cuma tamat SD yang kata ibu ketika itu aku juga bisa gitu kan? Ya itulah, mungkin itulah suratan takdir. Iya, iya. Itu rahasia Allah, kita nggak tahu dibalik semuanya. Jadi setelah itu Pas ini pergilah nih ke- tamat SD itu kayak apakah ibu kayak pasrah aja gitu, nggak lanjut sekolah atau gimana nih sebenarnya? ya kayak stres gitulah. Oh, memang pengen banget sekolah gitu. Iya, kepengen. Ha, ha, ha. Alhamdulillah kan semasa sekolah tuh dapat juara 2, juara 3. Memang nggak pernah memegang juara 1, tapi juara 2, juara 3. Di sekolah tuh Ya. Pembawa acara di pembawa upacara acara gitu-gitu. upacara Ha, ha. selalu karena Ha, ha, ha. membaca lancar, Iya. suara keras, kuat. Jadi selalu kalau upacara hari Senin selalu dibuat membaca kadang-kadang undang-undang Iya. dasar, kadang-kadang membawa acara Pancasila. Ah, itulah semasa sekolah. Artinya memang di masa sekolah pun kayak memang ada yang dilakukan, maksudnya kayak prestasinya ada Ada. gitu, kayak di upacara itu ditunjuk gitu kan. Iya, selalu tampil. Oke, nah ini bicara sekolah kan, ibu ini kan tinggal bersama Mak Uwo Wawa. Pak Uwo. Iya Pak Uwo. Nah selain di sekolah itu kehidupan sehari-harinya gimana nih? Kita pengen tahu. Ya begitulah, setelah pindah tinggal bersama Wawa. Ya namanya Wawa laki-laki tuh mengajar di MTS. Istrinya kalau zaman kita dulu suka berladang-ladang. Kalau sekarang kan jarang ada ladang. Yang sekarang selalu ada tuh sawah. Iya. Di sini nggak zamannya lagi berladang. Jam sekarang udah ngetren. Zaman-zamannya warung, dagang, Iya. ya kan, segala macam kantoran. Bagi-bagi orang yang berpendidikan bisnis. Iya.
Nah, ini ladang-ladang ya Bu ya. Kita pengen Ya. nih yang cerita ladang-ladang gimana nih Bu? Ya begitulah, tinggal berladang, pergi sama Wawa. Kita tuh pergi ladangnya jauh, jauh mungkin ya sekitar 10-12 kilometer lah jauhnya dari kampung. Wow, itu naik pesawat, naik apakah? Seperti apakah? Boro-boro naik pesawat. Jadi Jangankan gimana? pesawat, Iya. jalan kaki coy. Aduh, gue mah ogah banget bengkak gitu coy kalau kita jalan kaki kayak gitu. Itu mau ngapain 12 km, Bu? Setiap hari pergi pagi pulangnya ya maghrib, jam Mm-mm. 7 kita masih di jalan kaki Itu ke ladang. ke ladang. Heeh. Kadang malah tidur di ladang, Heeh. nginap Mm-mm. 3 hari di ladang baru pulang ke kampung. Oh, gitu. Wawa itu kan kerjanya ini yang perempuan, Mm-mm. dagang sama Mm-mm. berladang. Mm-mm. Jadi Wawa laki-laki tuh selalu di kampung, dia Heeh. mengajar MTS. Iya. Makanya kemarin tuh pernah saran dikasih Bapak Kepala Sekolah MTS tuh, Mhm. dibilangnya kepada Wawa laki-laki, Mm-mm. anakmu ini Pak, yang Pak Jubir namanya ya, Mm-mm. almarhum ya, Mm-mm. Pak Jubir, sekolahkanlah anakmu di MTS, Mm-mm. biarlah nggak usah pakai biaya, Mm-mm. sekolahlah setidaknya sampai MTS, Iya. cuma sekedar beli-beli ya kebutuhan seperti Mm-mm. sepatu, Iya. tas, buku, Mm-mm. baju-baju MTS. Iya. Tapi namanya wak perempuan tuh nggak setuju. Oh, yang Nggak perempuan yang nggak setuju. setuju ya? Alasan dia nggak ada Hah? teman dia pergi ke ladang. Iya. Oh. Ceritanya begitu. Heeh. Jadi demi ke ladang tadi sekolah memang nggak penting gitu. Jadi Bagi dia tuh nggak penting yang Heeh. perempuan, Iya, tapi yang heeh. laki-laki tuh penting. Heeh. Tapi kayaknya wawaku tuh Heeh. takut sama istrinya ceritanya. Takut bapak-bapak takut istri. Iya. Gitulah ceritanya. Apa namanya? Susi apa? Susi. Suami takut istri. Iya benar banget ya, tapi Begitulah ceritanya. kan Pak Uwo tuh kan dia ini ya guru dan MTS. iya kan bisa banget sebenarnya untuk sekolah, tapi karena istrinya bilang nggak usah deh, aku nggak ada kawan ke ladang kan Nah. gitu. Dia setuju aja, Oh. walaupun dengan berat hati. Iya. Makanya kemarin tuh baru tamat ya kan, teman-teman pada nyambung Mm-mm. kemana-mana. Tahu-taunya kita nggak sekolah ya sedih begitu. Kalau cita-cita setinggi langit, tapi namanya gimana ya, nggak Iya. terwujud. Cita-cita apalagi pengen jadi dokter. Ibu Dokter Nurwasila ya kan? Tahu-taunya apa ujung-ujungnya ke ladang. Ke ladang ya Allah. Pagi. Ibu ini kan ke ladang nih sampai 12 kilo. Saya pengen tahu nih sebenarnya perjuangannya sesedih apa? Apakah pernah terjadi sesuatu misalnya mungkin pulangnya malam-malam, kemudian hujan lebat, kemudian atau pernah jatuh-jatuh, jalan kaki gimana nih Wah, sebenarnya? itu kalau diceritakan memang lah sedih memang. Mm-mm. Ladangnya enggak pula di ini, di daratan menyeberang sungai namanya Sungai Sosa. Kecil, 1 jengkal. Oh, jangan 1 jengkal. Dalam, kalau ya? kelelep mati. Mati ya. Oh, Bubuknya dalam pakai perahu, pakai pakai sampan. perahu, pakai sampan gitu. Jadi pertama kami berladang sama wak perempuan. Mm-mm. Ya maklum seumur hidup sama mama walaupun berhidup susah, Mm-mm. nggak pernah dibawa ke ladang. Cuma Iya. di kampung aja ngasuh adik-adik. Iya. Tahu-tahu dibawa berladang. Mm-mm. Kok ladangnya di seberang Sungai Sosa? Mm-mm. Jadi ceritanya naik sampan. Mm-mm. Jadi kami berdua sama-sama nggak pandai naik sampan ceritanya. Mm-mm. Jadi sampannya kecil pula, muatan 2 orang. Jadi dinaikin berdua. Wawa nggak bisa naik sampan, Mm-mm. saya nggak bisa naik sampan. Mm-mm. Pas kami mendayung sampan sampai di tengah air, Mm-mm. sampannya muter di situ-situ. Akhirnya sampannya terbalik. Jadi gimana tuh? Wawa nggak pandai berenang. Jadi Jadi Wawa tuh disuruh menangkup tengkurap di atas sampan. Saya lah yang berenang, Iya. mendayung sampannya ke pinggir. pakai berenang ya. Berenang. Wow, kebayang banget sih perjuangan banget itu di tengah-tengah loh. Karena memang seperti saya juga tahu ya Batang Tosa itu, karena juga kan saya kan di Paringgonan juga ya. Jadi kayak memang itu sungai, tapi itu memang bahaya Dalam. banget. Bahaya banget kan. Sekitar lebar sungainya sekitar 20 meter lah lebarnya, kayaknya sungainya 20 Iya. meter. Ya gitulah. Dan itu perjuangan banget ya kayaknya. Perjuangan. Aduh, waktu itu rasanya kayak Kadang sampan kita malah ditengok diikat di kayu, diambil orang. Nanti ditengok sampan di seberangnya, berenang dulu menjemput sampan, baru sampai. Karena Wawa nggak pandai berenang ceritanya. Jadi sampannya dijemput dulu, baru naik sampan.
yang pernah nggak sih malam-malam gitu pernah pulang? Sering malah. Sering malah ya? Keseringan pulang malam. Dan itu kalian apa nih, ada senter yang cahaya luar biasa atau pakai HP mungkin, Bu? Nggak ada senter, nggak ada HP. Jadi Bu kayak Main mana? raba-raba aja. Tapi meraba dosa, Bu. Ya jangan negatif dong. Jadi jalan ya. Itu kan ladang tahun berapa sih? Sekitar tahun berapa? Sebelum tahun 2000 kan? Ya begitulah sekitar tahun. Iyalah 95 90 Umur berapa? saya aja masih 10 tahun. Oh, 10 tahun itu udah lama banget, Bu. Ini sekarang 39 tahun ya. Kelahiran 82. Iya. 10 tahun berarti 82 92. 92 tahun Iya. 92. Iya sih. Yang lalu. 90 apa? Iya, Tahun 92 yang lalu, 92. Oh, 92 yang lalu. Iya, Tahun 1982. 1982 Iya. lahirnya. Oke. Kejadiannya tahun 1992. Oke, jadi gimana nih kita di hutan, masa sih kita nggak bawa senter atau gimana? Ya, kayak mana lah ya, itu memang udah ciri khasnya mungkin. Heeh. Bawa senter. Tapi kan ada jalannya, udah nyampe juga ke rumah. Iya, Bu, ini kan masih cerita ladang-ladang, masih ada cerita ladang-ladang atau gimana? Cerita ladang ya, kita tutup dulu cerita ladang. Oke, amal kemana lagi Kita nih, Bu? buka dulu ceritanya ke berdagang. Oh, Mencari berdagang. barang gitu kan. Cari barang Ya mau tadi kan dijual. Mak Uwon nih selain beladang juga jualan. Selain petani dia juga pedagang. Oke, siap. Gimana nih? Ya seperti kami kan pedagang. Mm-mm. Kami tuh selalu pergi beli beras namanya KDK2. Mm-mm. KDK2 itu pakai ini namanya, kalau dulu namanya apa ya? Getek. Dia tuh kendara papan dibuat kayak rakit, tapi dia pakai tali kayak besi ditarik gitu, ditarik. Iya. Nah, ditarik gitu. Nanti kita bawa sepeda taruh di atas getek. Kita Oh, getek ini ada di atasnya, ini ada kayak tali gitu. ada ditarik. Oke. Nanti sampai ke seberang Oke, sungai. oke, mungkin saya coba bantu ya. Jadi pemirsa, ini ada sungai. Sungai ini kayak lebar gitu. Jadi di atas sungai itu ada direntang kayu yang tali yang cukup kuat. Tali ya, cukup kuat. Papan gitu kayak ini dia. Kayak enggak, yang rakit di atas, bisa. yang di atas. Iya, ini tali Tali kan, besi dia. tali direntang dari itu panjang banget, dan dia diikat di kayu yang dari seberang ke seberang. Kemudian disitulah yang kayak rakit ini diikatkan. Jadi dia kayak, mungkin kebayang nggak sih kalau dulu ada sumur yang orang pakai derek-derek, mungkin kayak gitu ya. Kayak gitulah. Nah, bisa berjalan gitu nggak sih? Seperti iya. itulah. Jadi kalau kita tarik itu kita bisa nyebrang. Sampai ke seberang. Jadi kita nggak Tapi perlu dengan mendayung, berbayar, kan? tapi pakai tenaga juga dengan menggunakan tali. Tarik. Oke, nah beli beras terus naik itu tuh. Iya, naik getek. Mm-mm. Perjalanan bukan gampang, Mm-mm. bukan enak. Setelah sampai ke seberang kampung itu, kita mau pergi ke namanya DK2. Mm-mm. DK2 SKPD. Kami itu bawa jengkol, Mm-mm. pergi jualan, pasarnya malam minggu. Kami perginya setiap hari Sabtu. Kami jual jengkol, setelah itu nanti malamnya kami bawa beras 5 kaleng. Kalau sekarang dibilang, kalau sekaleng itu kan 15 kilo lah sekaleng itu. Kalau beras sekarang 15 kilo. Bayangkanlah 15 kilo. Dia tuh 5 kaleng. 15 kilo kali 5. Segitulah beratnya, ya susah sih membawanya. Itu nanti kan namanya juga pasarnya aja malam. Oh, Malam. Oh. Kita piginya udah sore, jauhnya ya Allah 20 kilo lebih lah, mungkin jauh sekali, jauh. Berjalan kaki. Jalannya jalan tikus, jalan setapak, melewati ladang-ladang orang. Ini jalan-jalannya tuh banyak, di pinggir-pinggir ditumbuhi lalang-lalang. Jadi kalau musim hujan serba salah kita. Kalau kita kan bawa beras, ini sepeda gak ada remnya nih. Kalau nanti dia menanjak, dorong. Kalau menurun dia ditarik kayak ngerem gitu, ditarik dari belakang. Iya. Biar dia nggak langsung ke bawah gitu. Iya. Itulah kalau musim hujan jalannya becek, licin. Mau nggak mau tuh kita harus buka sendal. Jadi jalannya kiri kanan lalang. Otomatis ya kaki kita kecucuk duri lalang. Taulah sakitnya seperti apa dicucuk duri lalang. Gitulah yang kami rasakan. Berdua sama perempuan tadi, wawakku tadi.
pergi kami kan sampai pulang Iya. malam, sampai kehujanan. Malah kami mau pulang, kami melewati sungai kecil pas mau pulang. Biasanya kami sih rombongan, tapi teman kami pas itu udah pulang semua. Jadi kami ceritain sama orang ketinggalan sama teman-teman. Pulangnya kami di jalan ada sungai kecil. Banjir dadakan, apa itu namanya? Iya. Kalau istilah Meluap, kita ya? langsung banjirnya kayak lewat gitu. Pas kami lewat banjir. Tapi kami ada sih temannya pas itu, namanya Uda Galung. Tapi sama Uda Galung. Untung ada Uda Galung. Kalau nggak ada Uda Galung, udahlah kami nggak bisa pulang. Banjirnya deras, dalam, seketiak. Yang dibawa beras. Pak Banyak. Galung itulah yang bantuin dulu mengelangsir barang kami. Kalau nggak ada Pak Galung, entahlah kami nggak pulang. Sungainya memang kecil sih, tapi namanya banjir bandang ya, banjir bandang. Tahu-tahu airnya datang dadakan. Bisa sih kita mati dibuatnya dengan sekejap. Kalau memang nasib kita pas kita lewat ke sungai, pas kami nyampe di sungainya itu, pas lagi banjir, kami pun dibantu sama Pak Galung. Dan kami pulang. Setelah kami pulang sampai ke ini tadi, ke Getek tadi, udah larut malam, udah hujan deras, petir, kilat, ya kan. Kami capek manggilin orang di kampung tuh. Kampungnya namanya Kampung Silewe, jauh ke seberang. Kami capek sekuat tenaga memanggil tukang geteknya nih. Rakitnya nggak ada yang dengar. Tengah malam, sekitar jam 12 malam. Udah larut. Jadi mau nggak mau kami udah kehujanan, udah kebasahan, basah kuyup. Tapi yang dibawa beras, basah juga berasnya. Berasnya ada ininya sih, nggak basah juga. Kayak terpal kami gitu? terpal, tapi kaminya ya basah lah. Iya. Jadi kami udah mulai larut, udah jam 12 malam. Udah capek di pinggir sungai, manggilin ya kan. Yang punya getek udah nyenyak tidurnya, udah lelap. Iya. Kami pun pergilah mencari tempat berteduh, mencari ladang-ladang orang. Pergi kami berteduh di situ, ladang orang. Ya itulah berteduh, alhamdulillah kami dikasih baju, dikasih Oh, memang selimut, ada orangnya orang baik. yang berteduh tuh. Ada yang ladang orang di Iya, situ. ladang, Berteduh kami di situ, dikasih kami selimut, dikasih bantal, baju disuruh ditukar. Alhamdulillah orangnya baik pula. Padahal nggak kenal. Hangat lah badan kami, kenal juga sih memang. Oh, kenal Saudara, juga. kampung lah gitu Sekampung gitu. ceritanya. Jadi besok paginya kami barulah pulang. Oh, jadi akhirnya nggak pulang. Nggak Karena pulang. udah capek-capek teriak, nggak ada siapa-siapa, dan akhirnya punya inisiatif, kita nggak mungkin tidur di pinggir sungai nih, kita Iyalah. harus betul. Banyak ular, banyak ini, banyak itu. Malah di sungai itu buaya pun banyak. Ada buaya ya? Ada buayanya, tapi nggak pernah sih kedengarannya manusia, nggak pernah. Iya. Mangsa manusia nggak pernah dia memangsa ikan Kamu sejenisnya. buaya buntung tung itu ya? Ya, Bukan. bukan. Itu suka mencari untung. Iya. Ini buaya beneran, Bu. Buaya beneran, Ya kan? Bu. Sekali berani, wow, Rampung. kelar hidup lo ya kan? Nah, habis lah sudah sebesar perahu besar-besarnya. Oh iya, katanya kayak gitu. Besar. Kata orang kayak gitu. Memang itulah memang, buayanya. memang iya seperti itu. Memang seperti itu. Oh, bukan mitos ya? Tapi ada sih di kampung kami, ya pintar dia menyelam, dia pakai pistol. Ini dia pistol terbuat dari besi, Dia. ngambil ikan berenang di bawah buaya tuh, berani dia. Oh, berani dia ya? Namanya Pak Kolil tuh. Oh, dia Pintar dia menyelam di bawah buaya. Kalau kita, udahlah, rasanya gimana, takut. Kalau dia nggak takut, berani. Oke, Bu. Setelah ini kita apa nih, Bu? Oh, mungkin kita lebih kehidupan di kampung sih sebenarnya setelah ini ya di ladang-ladang kan. Nah. Ini di kampung ya, bukan nggak mungkin sama di ladang. Nah, iya. Nah, di kampung ini kan, Bu, zaman-zaman dulu kan hiburan orang kan televisi. Jadi iya dong, secara kan nggak sekolah juga nggak dikasih. Mungkin Iya, juga sekolah. hiburan dikasih dong, kayak punya televisi di rumah, jadi seru gitu nonton-nonton, gimana, Bu? Boro-boro dikasih televisi. Iya. Bikin nonton aja ke rumah tetangga malam-malam. Dengan ini jalan kaki. Oh, iya. Sejauh manapun dikejar. Hobi nonton sih sebenarnya. Sejauh manapun televisi orang bakal didatangi gitu ya. Didatangi hobi nonton, suka nonton. Dan Mak Uwa itu ayo nonton bareng gitu. Enggak, dia tuh orangnya gimana? Galak gitu. Mm. Nanti kalau terlambat pulang. Oh, jadi Mak dia Uwa tuh tuh marah. nggak nonton. Enggak hobi nonton dia. Nggak hobi nonton. Nggak suka nonton. Jadi Ya, nanti kalau pulangnya kelamaan, dimarahin. Mm. Pulang-pulang nanti dimarahin, ya kan. Ya kayak gitulah. Waktu itu kami tinggal di suatu rumah namanya Rumah Kopel.
karena Wawa tuh mengajar di MTS. Jadi dia dikasih rumah bantuan tempat guru-guru seperti itulah. Jadi kami tuh kan warung di rumah. Jadi nanti saking hobinya menonton, kalau udah pulang sekolah itu, zaman itu masih SD, pulang sekolah SD, nanti alasan pergi buang air besar, BAB, oh Wak, sakit perut Wak, mau berak gitu kan, nanti pergi, bukan setelah selesai berak sih berak memang nggak bohong, setelah berak, cebok cuci tangan, dah pergi ke rumah tetangga nyuri waktu menonton. Di rumah tetangga namanya teman ini kan, selalu kalau namanya Henny. Iya. Jadi nanti karena kami warung sering pergi ke ladang tuh siang hari kan. Nanti kesempatan ya kayak gitu. Nanti alasan mau buang air besar. Lari nonton, ketahuan suruh pulang, marah pulang. Nanti disuruh ini. Enggak gini, curi-curi kesempatan lah. Curi-curi kesempatan. Nanti Wawa itu ada orang beli beras. Pas lagi Wawa tuh sibuk-sibuk orang ambil beras, udahlah nyeleneng pergi nonton ke rumah tetangga. Di zaman-zaman itu nontonnya TPI lah, India tuh seru-seru. Nonton film India. Itu. Maklum dah cuma ada TPRI sama ini TPI. Iya, yang paling diingat nih, yang paling menyedihkan nih cerita tentang menonton televisi dan kena marah di bagian mana nih, Bu? Wah, kalau itu sih pernah memang. Pulang menonton, larut malam, dimarah-marahin, nggak dibukakan pintu, ditaruh dikurung di luar, sampai nangis-nangis, malah pernah dipukul sama kayu. Saking marahnya dia suka nonton itu, dia nggak hobi memang, marah dipukulnya pakai kayu, nangis lah. Apa kata-kata yang paling diingat kalau misalnya Ibu menontonnya, apa yang paling diingat? Kata-kata sama Mak Uwo itu. Memang sih dia itu galak, tapi dia sayang sama kita. Bahasanya, kamu ini kan anak perempuan, udah nonton nggak tahu waktu, pulang malam-malam, di rumah aja ngapa? Gak usah pergi nonton-nonton. Nanti kau bunting, katanya. Nanti kau bunting. Tanggung jawab sama siapa? Masa anak perempuan pergi nonton ke orang kelayapan malam-malam? Iya. Kata Wawa. Padahal pulangnya pun masih jam 9. Untung nggak disumpahin, nanti buta matamu nonton terus, nggak ada kayak gitu ya? Pernah juga sih dibilang gitu. Pernah. Gimana? Maunya katanya. Maunya dicucuk mata itu buta katanya. Biar nampak nonton. Kalau nggak kayak gitu. TV orang tuh dibawa pulang, dibuat kalung, dikalungin di lehermu TV orang tuh, nggak usah pulang-pulang, kata dia. Marah dengan marah sumpah serapah dia. Iya. Itulah Wawaku itu. Oke. Marah-marah. Oh ini Bu, kita kan udah panjang lebar nih cerita-cerita nih Bu. Kayaknya udah berakhir nih cerita apa kesedihannya ya Bu ya, udah mau berakhir ya. Ya, tapi tunggu dulu. Oh. Ada yang tertinggal. Masih ada yang tertinggal. Ada yang tertinggal satu cerita. Oke. Kemarin ceritanya itu pernah waktu SD, kelas 6 SD, teman-teman SD. Nah, pergi ke sumur, mandi, menyuci dulu segala macam, bawa piring segala macam. Namanya juga kita kan kalau terlalu pagi pergi, kita takut, masih kecil. Sumurnya jauh ke daerah sawah-sawah, persawahan. Jadi setelah pulang ceritanya udah sampai ke rumah, jemur kain, lonceng SD sudah berbunyi mengatakan itu lonceng udah masuk. Jadi Wawa perempuan disuruhnya pula lagi saya beli rokok ke warung. Padahal sudah terlambat, belum pakai baju, belum ini, belum itu. Nah, disuruh beli rokok. Ya otomatis saya nggak mau lah, saya nggak mau lah. Soalnya beli rokoknya kok lewatnya di halaman sekolah. Nggak mau ceritanya. Marah besar lah Wawa perempuan. Kenapa nggak mau disuruh beli rokok? Ya aku bilang lah, orang udah masuk. Udah masuk, nggak sempat, malas lah, nanti terlambat dimarahin ibu. Awak kan rajin sekolah ceritanya. Nah, nggak mau bermalas-malas, dimarahin. Itulah gara-gara nggak mau disuruh beli rokok, dikurung di luar, pintunya dikunci, nggak dikasih baju sekolah, nggak dikasih makan seharian. Tahu-tahu sudah jam istirahat. Biasanya kan rajin sekolah nih ceritanya. Tahu-tahu teman-teman kok heran, kok nggak sekolah, si Nur Rosila itu adanya kok nggak masuk gitu kan, dengan hebohnya teman-teman tuh. Jadi datanglah sebagian teman-teman, pergilah ke rumah, mana tahu dipikirnya demam gitu kan. Rupanya dikurung di luar. Lah ngapain kamu sini Wasilah? Kata si ini kawanku kan, si Henny orang Sunda. Ya kayak mana lah, nggak dikasih masuk, gara-gara apa? Kata si Henny. Gara-gara subli rokok loh Hen, udah terlambat loh Hen, gitu ceritanya kan. Jadi terlambat,
buka sekolah, datanglah orang tua udah makan, boro-boro makan dari tadi pintu nggak dibuka, bilang gitu kan. Dikasih duit sama kawan-kawan tuh, ada ngasih 10.000, ada namanya anak-anak orang kaya lah teman-teman tuh, awak yang anak orang kayak mana gitu kan, dikasih 15.000, ada yang ngasih 6.000, kayak mendarma gitulah, sumbangan gitu. Akhirnya terkumpullah duit sekitar 30.000. Disuruhlah beli lontong, beli ini beli itu, beli lontong kenyang perut ya kan, sisanya disimpan. Itu kesimpulannya, sisa duit yang dikasih teman-teman itulah duit membayar ijazah SD yang dikasihnya di semuanya. Oh gitu. Datanglah awak laki-laki ditambahnya lah duit, barulah dapat ijazah SD. Kalau nggak dapat. Padahal itu perjuangan udah banyak kali kerja yang dilakukan, Bu. Udah banting tulang, udah banting tulang, udah melakukan segalanya, tapi udah lebih kayak babu lah rasanya. Iya, tapi kan digaji ijazah juga harus sendiri gitu ya. Nah gitulah, udah capek kerja sama orang, nanti menuai padi di ladang orang, untuk gimana lah pokoknya mencari untuk sesok nasi, nggak nyangka ya kan kita tinggal katanya apa anak yatim, apa namanya, menyekolahkan anak yatim, ternyata apa yang didapatkan, tersiksa hidup. Tapi namanya nasib, tapi itulah roda berputar, nasib, penderitaan sekian 18 tahun lamanya penderitaan di situ, akhirnya lambat laut ya kan, roda berputar. Gitulah saya pun udah gak sabar lagi di situ, nggak kuat 18 tahun lamanya, ingin rasanya pergi dari situ, meninggalkan, ingin pulang ke tempat ibu, dia nggak boleh. Jadi ceritanya sering sih berantem setelah dari sekarang ya, bawa laki-laki itu meninggal sekitar berapa ya, tahun 2000-an sekitar gitu. 10 tahun yang lalu lah. Udah lama banget. Udah 15 tahun, sekitar 15 tahun yang lalu bawa tuh meninggal, kami hidup berdua ya semau-maunya lah, bawa udah tiada ya kan. Jadi pengen pulang nggak dikasih, pulang satu hari atau emak sendiri, tempat ibu sendiri nggak boleh, kayaknya dibilang sayang atau gimana. Sekian lama 18 tahun udah kayak anak sendiri. Oke, jadi nggak kabur? Jadi kabur udah berapa kali, udah capek balik kabur, nanti pergi 6 bulan balik lagi, pergi 8 bulan balik lagi, kayaknya gitulah ceritanya, kayak diguna-guna gitulah. Iya. Kalau istilah namanya ilmunya tuh pelet-peletnya si pulang jalan. Namanya si pulang jalan. Oh gitu. Kita pergi sejauh manapun kita berjalan, ke ujung dunia pun sekalipun, balik lagi ke asal, balik lagi ke situ. Udah puluhan kali. Rasanya udah bahagia lah meninggalkan rumah, ternyata balik lagi. Kita pengen mendengarkan kisah kabur yang terakhir dan itu benar-benar berhasil, gimana nih? Alhamdulillah itu memang benar-benar berhasil. Masih teringat sih di otak saya. Pergi dari sana tuh katanya dengar-dengar ada sih orang dekat dengan almarhum. Selama ini ternyata diguna-guna supaya jodoh kita nggak kebuka segala macamnya ya kan. Nanti kalau kita pergi pulang lagi, dia menggunakan baju saya sih dukun-dukunnya. Tapi setelah dapat bocoran, saya mau pulang terakhir kali, dah gimana lah ya, sediakan payung sebelum hujan. Soalnya udah capek sih, udah lelah hati ini, lelah semuanya, perasaan capek. Sejelek-jeleknya baju, udah kayak kain lap, udah rongsokan, semuanya diangkut, dibawa pergi. Nggak ada yang tersisa, nggak ada yang tertinggal. Nah, perginya tuh bersama adik. Zaman itu adik saya tuh kuliah di Pekanbaru, di UIR. Saya ikut dengan adik saya ke Pekanbaru. Niat hati saya mau ke Pekanbaru. Saya pun pergilah ke orang-orang yang rajin sholat lah, nggak dukun gitu enggak. Yang mengasih kita nasihat yang bener lah. Saya sih nggak suka sih namanya dukun-dukun tuh, nggak mau. Nah, nanti kita minta sama dia ya kan, dikasih doa ini itu. Kan ada sih seperti kita tidur kan ada pelindung, baca surat ini kul segala macam kan, kul Allah segala macam, seperti itulah bentuknya supaya kita dihindari dari sihir segala macam kalau mau tidur kan, dikasihlah jenis seperti itu. Jadi pergilah ceritanya. Setelah sampai ke kampung Paringgonan, piginya itu orang lagi sibuk lebaran, hari raya Idul Fitri, orang teman-teman sibuk ke tempat wisata, kok saya sibuk pindah. Iya benar. Beranjak menginjakkan kaki dari kampung Mananti Sosa Tapsel, waktu itu kami pindah ke situ setelah meninggal. Pergilah ke Paringgonan. Setelah itu terburu-buru ya kan, pergi bersama adik, ikut adik ke UIR. Pergilah kami ke Pekanbaru.
alhamdulillah dengan niat dan tekad yang kuat ya kan, dengan tekad yang kuat ya alhamdulillah sampai sekarang lamanya sudah sekitar 12 tahun yang lalu lamanya. Sekarang saya udah punya keluarga, udah punya suami, udah punya anak-anak. Alhamdulillah udah punya keluarga kecil, keluarga bahagia, keluarga kecil ya kan. Surgaku apa tuh? Rumahku adalah surgaku. Keluarga besar, keluarga kecil sih Bu, tapi anak 5. Keluarga besar itu Bu. Salah cuy. Salah cuy. Jadi itulah ceritanya ya kan. Dulu semasanya ditinggal bersama Wawa, kita nonton ke rumah tetangga ya kan, sampai larut malam, sampai dibilang itu TV dibuat kalung, dibuat kalung dirantaikan ke leher biar nonton. Sekarang udah dibuat kalung. Alhamdulillah sekarang sekarang udah punya televisi, udah punya TV di rumah sendiri, anak-anak pun bisa menonton. Kalau diingat masa yang dulu ya kan sedih lah begitu kan. Tapi kan Allah yang maha kuasa kan, kun fayakun atas izin Allah ya kan. Sekarang dulu kita jalan kaki kemana-mana puluhan meter, puluhan kilometer, dorong sepeda, bawa beras, bawa segala macam ya kan. Sekarang alhamdulillah udah punya motor, walaupun motor butut. Iya. Yang penting nggak perlu jalan kaki sebanyak 20 km ya, Bu. 30 km, Bu. 30 km hujan-hujan pakai drama-drama, mau deras-deras, mau hanyut-hanyut ya kan. Itu pun bukan enak, Bu. Iya. Kami pergi ke kok jadi ibu? maaf. Iya, oke. Itu bukan enak perjalanan pergi ke UIR Iya. sama adik saya tuh. Kami pergi ke Pekanbaru malam kejadiannya ya kan. Taulah ke UIR tuh kalau udah larut malam jalannya susah ya kan karena anda pada ini. Taulah di kota ke hiruk pikuk Pekanbaru bagaimana. Kami pergi sampai sama adik tuh banjir di jalan tuh, nggak tahu lobang, nggak tahu apa-apa, kepijak lobang, dalamnya air selutut. Ya, kami pergi sama adik tuh jatuh menangis saat itu, jatuh di air. Tapi alhamdulillah sekarang itulah udah tinggal di rumah sendiri dan di belakang sana ada istana. Istana kecil dan di Lubuk Terap, Desa Lubuk Terap, Kabupaten Pelalawan, Riau Pekanbaru. Oke pemirsa, dari Itulah istana kita. kembali ke istana. Ya, udah panjang banget. Apa sih yang pengen Ibu Nurwasilah simpulkan kepada pemirsa penonton di sana, bagaimana menyikapi hidup atas kesulitan-kesulitan yang pernah dialami? Ya, yang penting kita ini bersyukur. Hidup itu harus disyukuri, dinikmati, dijalani seperti roda berputar. Jangan banyak mengeluh, perbanyak sabar. Seperti yang saya rasakan sekarang. 18 tahun lamanya menderita. Alhamdulillah berakit istilah nyanyi Roma Irama ya kan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Alhamdulillah sekarang sudah punya keluarga. Ya begitulah hidup, harus kita syukuri. Alhamdulillah sekarang walaupun hidup sederhana tapi hati bahagia. Yang penting kita hikmahnya kita ambil, hidup harus disyukuri, dijalani, berusaha, ikhtiar. Allah lah yang menentukan rezeki jalannya seseorang. Oke pemirsa, itulah tadi kisah yang super inspiratif. Mudah-mudahan Anda selalu mengambil sesuatu yang baik dari situ. Kita bukan sedang membicarakan aib keluarga ya, benar banget kan? Iya. Tapi kita mengambil hal-hal iktibar yang bisa dipelajari pemirsa dalam hikmahnya. Oke. Nah mungkin pemirsa ini kayak siapa sih yang di samping saya ini, kenapa saya undang? Jadi pemirsa, ini Nurwasilah Nasution dan saya Mom Aska NST. Kami adalah saudara kandung. Ini adalah kakak saya yang nomor 2 dan saya nomor 4. Inilah si kecil yang bisa diasuh. Jadi kalau tadi ada cerita adik saya yang pergi kampus UIR, ya diriku orangnya pemirsa. Oke, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Oke pemirsa, terima kasih banyak telah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu optimis, selalu semangat dalam menjalani kehidupan. La tahzan, jangan bersedih karena Tuhan selalu bersama kita. Oke, terima kasih banyak telah hadir di dunia Aska ya kak ya. Oke, senang. Mudah-mudahan orang banyak yang nonton ini agar orang-orang tahu bahwasanya ada Nurwasilah yang pada akhirnya menjadi perempuan kuat yang telah menjalani kehidupan yang begitu luar biasa di masa lalu. Terima kasih, saatnya kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat potang.
Jadi teringat lagu dangdut gitu ya kalau ini kan. Ya pas lah. Masih ingat ya? Tak ada gubuk derita, meski sepiring makan berdua, kita menari-nari bagai itulah tuh ya yang kayak lagu dangdut itu banget ya. Ya begitulah.